belajar ilmu. Dan juga media, ulama tuh dulu sebelum ada medsos, sebelum ada email, sebelum ada WhatsApp, sebelum ada apa, ada disebut dengan rosail. Rosail itu artinya surat menyurat antara ulama satu sama ulama satu. Kemudian juga dari beberapa kaum, di situ dia menyurat kepada ulama ini di negeri yang lain pada saat dia tak tahu suatu hukum. Nah, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Taala. Zaman sekarang TV yang tafsir, ya kan? Dan juga lihat radio yang tafsir, juga HP juga tafsir. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita terbatas, tapi kan di kantor, di tempat kerja atau dimanapun kita bisa dapat itu bisa, alhamdulillah. Catatan apa yang mesti biar kita mendapatkan berkahnya ilmu? Nah, yang pertama seperti ini. Ada beberapa rumusan, contohnya ada kitab Ta'lim al-Muta'allim, ya kan? Terus juga ada rumusan adab sulukul murid. Nah, ada beberapa adab, tapi yang kita ambil dari misalnya pertama, pada saat kita mendengarkan tausiah di TV atau di apapun di media, pasang niat nawaitu ta'allum wa ta'lim. Saya niat untuk belajar ilmu. Kan? Pertama pasang benar-benar niat. Jadi bukan hanya biar ramai enggak, tapi benar-benar untuk pasang ilmu. Atau kalau seandainya benar-benar kita sembari ngapain nggak bisa juga tuh. Nawaitu sima', kita niat untuk menyimak. Jadi benar-benar niat yang diteguhkan pertama. Atau dengan niat-niat juga yang lain. Kan? Nah, kemudian pada saat ada sesuatu yang dikiranya, misalkan pengertian ulama A adalah begini, ulama B adalah begini, ya kan? Khudz sofa, ya kan? Khudz sofa wajah yang kaya. Ambil baiknya dan buang jelek. Juga ambil persamaan, jangan ambil perdebatan. Kayak gitu. Ini ulama yang ini kemudian pilih. Tidak, dia ambil yang sama juga. Oh sama aja sih. Khuzil hikmah walau bil jumhur tujuan maka bilang. Kan? Kita ambil hikmah walaupun dari pantat ayam sekalipun sudahlah ya. Ada kebaikan ambil. Bayangkan. Bahkan bukan dari orang soleh bahkan boleh kita ambil. Apalagi dari orang soleh. Nah kemudian tapi ada yang disebut dengan Syekhul Futub, ada disebut dengan Syekh Mutabarrik, ada disebut dengan guru yang utama, yang di situ kita menjadi rujukan, ya kan? Nah, referensi utama ada di situ ceritanya yang mengambil tabarruk, yang mengambil daripada referensi tambahan, kayak gitu. Yang jelas yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kayak begitu, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi boleh kita ambil dari mana pun. Yang penting teguh niat, insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih. Kita bacain Fatihah dulu buat yang tadi. Mudah-mudahan Allah Taala menyembuhkan penyakit. Telah waktu di Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan manfaat dari kajian yang kita ikuti pada malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan, ini pertanyaan yang Rabu kemarin, tapi tidak sempat karena waktu sudah. Jadi saya mau tanya tentang sholat. Jadi kadang kita sholat kita kan ketinggalan, kemudian ada yang kita ikut orang, kemudian kita kita lakukan seperti hal yang biasa, pundaknya kita belakang, kemudian bagaimana kalau seandainya dia tidak bersuara, dia ruku, sujud. Kalau ruku kita masih bisa lihat bayangannya, tapi dikala dia mau bangkit dari sujud, kadang kita tidak bisa lihat, karena memang dia tidak bersuara, dan itu sudah beberapa kali saya alami. Kira-kira bagaimana, Bib? Apakah kita kepala untuk lihat apakah dia sudah bangun atau belum, atau bagaimana? Insyaallah. Jadi barangkali itu saya agak-agak bingung di situ.
Karena kita kan kadang kita bangkit dia masih di ruku, masih sujud. Jadi kira-kira apakah bisa kita melihat dia baru kita dia sudah iya. Barangkali itu pertanyaan saya. Boleh intip nggak istilahnya? Iya, boleh intip itu. Mungkin itu pertanyaan saya. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tertib kita khutbah atau berjamaah, dulu mihrab itu zaman Rasulullah nggak ada. Nah, setelah zaman sesudahnya ada mihrab. Tujuannya itu untuk untuk yang namanya suara lebih besar, suara imam. Kemudian masuk nih speaker, Allahu Akbar, kata imam, ya kan? Itu belakang ceritanya. Seandainya seorang imam suaranya bukan suara yang lantang, maka yang di belakang bantu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Allah liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Nah, kalau di Saudi kan masih pakai seperti itu. Malah kita menganjurkan untuk Masjid Raya Al-Munawwar juga ada seperti itu di bawah, ya. Itu hal yang bagus yang di situ bisa kita lakukan. Kemudian masalahnya bukan sholat pakai speaker nih, ya kan? Ketinggalan gitu. Nah, Ada yang ketinggalan. Terus kalau ini kan juga Masya Allah, ya kan? Nah, boleh bikin nggak? Ada satu riwayat waktu itu Rasulullah SAW sedang sakit, ya, sedang sakit. Waktu itu pada saat sedang sakit, semua sahabat Nabi nungguin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nungguin. Pada saat lagi nungguin, semua kan khusyuk, sahabat khusyuk. Abu Bakar Siddiq ganti Rasulullah SAW sholat. Tapi di tengah-tengah sholat, Nabi lewat. Itu para sahabat, saudara Allah, semua yang namanya matanya, wajahnya itu memandang Nabi Muhammad SAW. Ya, semua pada lewat, pada giltir, yang diintip Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat bahkan pada saat lagi pas mau sujud ternyata ada. Bayangin. Nah, ngintip dalam sholat, contohnya, ya kan? Kalau sadar dada ke depan, ya kan? Mustaqbilal qiblah itu adalah dada. Jadi kita pada ke bawah, lihat imam ke atas, itu tak membatalkan sholat. Kalau kita mau sholat, wajah kita palingkan ke tempat lain tanpa uzur sekali lagi. Ada hadis qudsi, pada saat seorang hamba sedang sholat, dia memalingkan ke wajah yang lain karena tidak ada uzur, maka Allah Ta'ala bilang, wahai hamba, adakah yang lebih bagus daripadaku? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, maka 3 kali Allah Ta'ala maha terjemput. Ini bagaimana istilahnya? Dari ruku ke atas sedikit. Nah, kayak begini. Yang membatalkan sholat, baliknya maksud konsultasi. Seandainya dia khalful imam falata fi'liyah, dia mendahului imam, ya kan? Dengan 3 rukun fi'liyah. Kalau 1 masih belum. Kalau 3 baru. Paham? Imamnya masih sujud kan? Masih sujud. Ini udah tasyahud atau belum, ya kan? Suara tak kedengeran. Speaker Pak Imam lagi zikir, misalkan, ya kan? Nah, dia duduk nggak batal sholat karena dia mendahului 1 fi'il sholat. Paham? Ternyata 2 fi'il sholat, yang penting batasnya 3, nggak boleh 3. Diri aja langsung aku, ya kan? Jadi nggak batal. Jadi dikit 1 fi'il musabat nggak ada masalah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufiq wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat
maaf besok di Al-Awwal juga ada maulid ya, tanggal insyaallah hari malam Senin kalau nggak salah. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala acara di sini dan acara semuanya insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.